Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali ya. Kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu kembali teman-teman, dan lampunya ini dia meneruskan video short yang durasi 1 menit itu. Di situ sudah kita cek, di sini lampunya mengalami kendala mati total ya. Padahal spare partnya sudah baru. Sebenarnya sih lampu Philips cuma karena kondisi mesinnya sudah tidak karuan, tidak layak untuk diservis. Karena sudah banyak komponen yang terlalu banyak yang mati, sehingga saya mau mengganti mesinnya. Tetapi padahal di sini mesinnya masih baru, masih ori, tetapi di sini kenapa malah mati total teman-teman? Padahal bagusnya kan kalau kita beli spare part baru itu pastinya kan ya enggak filamen, enggak eh, mesin pasti ya sudah aktif kan, sebab itu kan beli baru gitu ya teman-teman. Jangankan sih hanya pada mesin, kadang aja kita beli kaca, spare part kaca lampunya ini ya, tabung kacanya itu beli dari toko atau beli online, itu sudah pasti baru, pasti nyala gitu kan. Tetapi kadang sampai di tangan konsumen ada yang mengalami redup, dan ternyata memang karena kacanya itu yang sudah putus atau yang sudah melemah, sehingga nyalanya ada yang warna pink, ada yang menyala cuma sebelah doang, yang satunya mati. Jadi beja-bejahan teman-teman. Jadi memang harus, barang zaman sekarang itu nggak bisa diprediksi bagus enggaknya meskipun kondisinya baru ya. Nah, di sini juga mengalami kendala lagi. Sebenarnya untuk spare part baru ini sudah pernah juga saya publikasikan, sudah saya bikin konten, di konten saya sudah ada. Itu contohnya kekurangan spare part ya. Spare partnya kalau nggak salah di konten saya itu ada dua, yang diodanya kurang, terus apa itu? Kalau nggak salah yang penyebab redup elko-nya yang nggak ada ya. Tapi di sini kan ada tuh, elko-nya ada. Terus apa yang menyebabkan ini lampu ini mati? Cycling ada, ini cyclingnya masih mulus tuh, yang mau pakai model kaca teman-teman. Bisa kalian tebak nggak rusaknya di mana? Harusnya teman-teman yang sudah sering ngoprak-ngoprak lampu harusnya tahu sebelum saya ngasih tahu teman-teman. Ini juga ada dua mesin. Ini mesinnya juga sama seperti ini teman-teman. Tapi kalian bisa nggak bedain ini yang kurang apa teman-teman? Ini padahal asli masih real, beli baru, belum pernah dipakai sama sekali, baru kali ini kita mau rakit tetapi mengalami kerusakan teman-teman. Bisa menebak teman-teman? Nah, di sini yang spare part yang kurang adalah pada milar starter teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di mesin yang sama ini ya. Aku bandingkan, aku pegang seperti ini. Kita ke yang mesin ini yang belum kita pakai di tabungnya. Ini dua-duanya ada milar yang nilainya 473C, dan ini yang starternya ada kan, yang satu yang mirip ini, yang satu ya ada. Ini sudah lengkap lah ya. Coba perhatikan yang ini teman-teman. Ini enggak ada yang satu, hanya yang 473 doang yang ada. Milar yang starternya yang menggabungkan dua kawat filamen di sini tidak disediakan teman-teman. Ini mungkin jatuh karena dari pengiriman atau dari pabriknya, tapi ini kayaknya sepertinya dari pabriknya teman-teman. Sebab kenapa saya berani mengatakan dari pabriknya? Sebab di sini dilihat dari kondisi solderannya saja ini masih real ya. Jadi ini kalau masalah solderan bisa ditebak teman-teman, mana solderan yang asli masih dari pabrik, mana solderan yang masih dari atau yang sudah pernah solder gitu ya. Jadi itu pasti kelihatan bedanya. Ini contohnya sudah pernah solder ulang kan, pasti kayak berminyak gitu kan. Itu karena tadi saya di awal sebenarnya nggak mau saya bikin konten, sebab saya pikir mungkin di solderannya pada retak, tetapi kan tidak. Saya solder ulang sudah, tetapi tetap masih total. Dan setelah saya amati di mesin ini, ternyata ada salah satu komponen yang hilang teman-teman, atau komponen yang tidak tersedia di sini. Ini tulisannya C5, dan di sini karena starternya yang kurang, jadi saya sudah menyediakan dengan nilai di sini yang saya pakai 272 ya. Nggak tahu ini kelihatan atau enggak, ini saya ngambil dari cabutan bukan baru teman-teman. Nanti coba akan kita ganti untuk akan kita pasang untuk mengganti kekurangan yang ada di mesin ini ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman
beli spare part baru, coba diamati dulu sebelum kalian bawa pulang gitu ya. Mungkin kalian kayaknya untuk spare part lampu di toko-toko elektronik itu hampir sudah ada ya di setiap daerah. Ya tergantung juga sih, ada yang menyediakan, ada yang tidak menyediakan gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli spare part kayak gini, hendaknya ya kalian cek dulu komponennya lengkap atau belum gitu. Takutnya nanti syukur-syukur di sana dicek gitu ya, sudah dicek jadi nyala atau tidaknya itu jelas. Tetapi apa ya, kalau teman-teman belum pernah ngoprek-ngoprek kayak gini pasti bingung. Padahal mesinnya sudah baru tetapi malah mati gitu kan. Malah nggak nyala sama sekali karena di sini milarnya kurang. Oke, langsung aja nanti akan saya pasang dulu, kita solder, kita pasang milar starternya apakah ini bisa menyala ya. Nah, ini kondisi sudah dipasang teman-teman dan sudah disolder ya tadi. Semoga nanti ini lampunya sudah bisa menyala. Alangkah baiknya kita tutup aja sebab di sini ini terlepas ya, takutnya nanti kena tangan malah kena setrum gitu ya. Biar lebih amannya kita tutup aja seperti ini. Nah, untuk mengecek doang, kita akan coba colokan lagi apakah lampunya ini sudah mau menyala ya teman-teman. Semoga sih udah mau nyala ya. Oh iya, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ini sudah mulai terang. Berarti benar di sini titik rusaknya karena kekurangan komponen milar starter teman-teman. Nah, ini juga suatu pelajaran buat kalian, bagi teman-teman yang masih pemula banget mau belajar tentang lampu, mau mengotak-atik lampu, kalian harus memperhatikan jikalau kalian mau entah itu beli spare partnya baru, entah itu komponen ataupun mesin yang sudah jadi ataupun filamen, itu harus tajam ya teman-teman, apalagi belinya online itu kan beja-bejahan teman-teman. Takutnya ya mengalami kayak gini ya, mending kalau kayak saya itu kan sudah mulai tajam lah ya untuk kayak lampu kayak gini gitu. Tetapi untuk teman-teman bagi yang masih pemula pasti bingung gitu. Padahal spare partnya udah beli baru, asli baru gitu ya. Tetapi kenyataannya malah lampunya setelah dirakit malah menjadi mati gitu ya. Ya mungkin jadi teman-teman, mungkin kalau kalian pernah ngalamin seperti ini, coba dicek deh komponennya. Ada yang kurang atau tidak. Contoh kalian sudah beli spare partnya itu baru tetapi padahal wattnya 20-an gitu kan contohnya, tetapi kok nyalanya redup gitu. Nah, mungkin itu di konten saya juga sudah pernah ada kekurangan elko kalau nggak salah itu. Terus ada kalau yang berkedipnya cepat itu kalau nggak salah di konten saya dulu apa ya? Kalau nggak salah diodanya kayaknya itu kurang satu, harusnya itu kan dioda itu kan 4 biji dan di situ hanya 3, berarti kurang 1. Nah, di konten ini ternyata setelah saya cek mati totalnya di mana, karena sesudah saya solder ulang juga, saya pikir di masalah solderannya yang sudah pada melemah, ternyata bukan. Setelah saya lihat-lihat kembali gitu ya, ternyata malah nggak ada starternya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini juga bisa menjadi edukasi buat kalian, buat pelajaran kalian jikalau kalian mau beli spare part baru ya, untuk lebih hati-hati lagi, harus tajam ya. Jadi untuk diperhatikan. Kurang lebihnya sampai di sini dulu teman-teman. Jikalau ada pertanyaan atau tutur kata saya ya, karena di sini saya juga masih pemula banget, belum bisa kayak teman-teman tutor yang lain gitu. Ya masih sama-sama belajar aja. Oke, kiranya sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk teman subscribe, like, comment, and share, dan terima kasih yang sudah menonton.